Pertama kalau bicara deforestasi ya, baik berdasarkan data pemerintah atau data lainnya yang diproduksi oleh teman-teman CSO, itu masih terjadi. Walaupun memang angkanya tidak setinggi deforestasi yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, tetapi yang menarik di sini, kami melihat di periode 2019 sampai dengan 2020, itu deforestasi masih terjadi, dan kalau melihat dari deforestasi yang terjadi di konsesi, itu masih sawit yang terbesar, itu sekitar 20.000. Dan sayang itu 18,4%-nya deforestasi terjadi di kebun sawit yang bersertifikat, yang mendapat sertifikat baik itu ISPO ataupun RSPO. Muda Yulivan, salah seorang rescuer menuturkan kepada kami. Itu kita rescue karena posisinya itu berdekatan dengan lokasi Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi setelah kita rescue, terus kita lakukan pemeriksaan fisik orangutan secara kita raba, terus kita cek apakah ada luka atau tidak. Setelah itu juga ditemanin oleh dokter hewan. Setelah kita pantau tidak ada apa-apa dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan, orangutan tersebut kita translok kembali di Taman Nasional Tanjung Puting. Kasus orangutan masuk ke perkebunan kerap terjadi. Untuk rescue di perusahaan ini ada 3 kasus, Pak. Dari bulan Januari sampai per Maret kemarin, Pak. Sudah 3 kasus kita rescue orangutan di Wanasawit 2. Mungkin dikarenakan lokasi PT Wanasawit itu berdekatan dengan Taman Nasional Tanjung Puting yang di situ merupakan habitat dan pelepas liaran orangutan seperti itu, Pak.
Captain Thomas Alien, all the crew. Wish you very welcome flight. Thank you for flying with Wings Air. Kami mendatangi Taman Nasional Tanjung Puting di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, untuk melihat lebih jelas kehidupan primata asli Pulau Kalimantan ini di habitat aslinya. TNTP memiliki luas kurang lebih 411.410,97 hektar, mengacu pada dokumen akhir yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2019. Sebelumnya, sesuai keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan hutan yang ditunjuk sebagai Taman Nasional Tanjung Puting adalah kurang lebih 415.040 hektar. Selain itu, Tanjung Puting merupakan cagar biosfer di Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Hutan ini merupakan habitat orangutan atau Pongo pygmaeus terbesar di dunia. Ancaman utama yang dihadapi oleh orangutan Borneo adalah kehilangan habitat, pembalakan liar, kebakaran hutan, perburuan dan perdagangan orangutan untuk menjadi satwa peliharaan. Sebenarnya kondisi tutupan lahan di taman landscape-nya Tanjung Puting itu sebenarnya baik di sisi barat, timur, selatan, utara itu sudah menjadi konversi kawasan hutan itu, dan dikelilingi sama perkebunan sawit, baik perkebunan konsesi maupun perkebunan masyarakat. Dan memang di sekitar Tanjung Puting itu masih ada HP, masih ada kawasan hutan produksi, dan tutupan lahan masih bagus. Sehingga apa yang dikatakan Pak Muda tadi benar, bahwa orang hutan ini punya teritori. Sehingga memang menjadi menjelajah kemana-mana. Dia. Saya pernah kasus ada orang hutan, pernah kita lepas di Muara Ali, itu keluar lagi di Kabupaten Seruyan. Kalau ditarik garis lurus tuh hampir 60 kilo. Nah, saya nggak tahu kondisi di dalam hutan, sehingga banyak orang hutan ini banyak yang keluar ke perkebunan sawit maupun ke perkebunan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik. Kalau terkait dengan mitigasi, saya kepengen kemarin juga sudah saya komunikasikan dengan beberapa pihak kebun, untuk melaksanakan mitigasi atau semacam kegiatan kita coba duduk bersama lah, FGD gitu, dengan para pihak, baik teman-teman dari Tanjung Puting, dari OPI sendiri, Orangutan Foundation Internasional, OFUK, Orangutan Foundation United Kingdom. Ini solusinya seperti apa? Sekarang ada skema ketika orang hutan itu masuk ke kawasan atau merasa dirugikan,
pemegang konsesi harusnya ada dana-dana pemulihan lah, dana pemulihan habitat sebenarnya. Itu ada skema nanti ke depan seperti itu yang para pakar ahli ya Pak. Para pakar akan merencanakan seperti itu. Seperti kalau kasus-kasus kebakaran, dia tidak hanya dipidana sebenarnya, tetapi dia juga sekarang dibebankan perdata. Jadi punya tanggung jawab untuk pemulihan habitat juga. Itu yang sebenarnya menurut kami dampak yang tidak diperhitungkan ketika pemberian izin ya. Jadi kehancuran biodiversity akibat pembukaan lahan hutan untuk perkebunan monokultur skala besar, dalam hal ini sawit. Jadi tidak bisa dipungkiri ada fakta ketika izin sawit diberikan di atas kawasan hutan, kemudian hutannya dikonversi menjadi tanaman sawit, maka otomatis populasi orang hutan atau satwa-satwa liar dilindungi lainnya pasti akan punah. Nah, ketika punah, maka tidak ada pilihan selain satwa-satwa yang liar tadi pindah atau masuk ke wilayah pemukiman. Ini yang selalu mengakibatkan terjadinya konflik satwa dan manusia. Selain konversi lahan, kebakaran hutan menjadi penyebab hilangnya habitat dan juga berkurangnya populasi orang hutan. Tapi saya dapat gambaran dari teman-teman, memang waktu 2015 itu kebakaran memang luar biasa. Malah Tanjung Puting itu terjadi penurunan populasi orang hutan. Memang habitatnya hampir 60.000 dari luasan 400.000 lebih Taman Nasional Tanjung Puting, serta SM Lamandau. SM Lamandau itu habitatnya orang hutan itu hanya 32.000. Itu orang hutan itu banyak yang mati gitu. Ada kasus yang mati juga, ada yang keluar dari habitatnya. Nah, itu yang saya dapat informasi dari teman-teman, kasusnya waktu itu seperti itu tahun 2015. Akhirnya habitatnya rusak, orang hutannya keluar kawasan, sehingga banyak memang di perkebunan gitu. Orang hutannya sendiri. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Karhutla 2019 seluas 1,65 juta hektar lebih kecil dibandingkan 2015 seluas 2,65 juta hektar. Tetapi pelepasan emisi karbon dari kebakaran 2019 ternyata sama bahayanya dengan dampak kebakaran 5 tahun lalu. Investigasi Tempo menilik penyebab kebakaran di 3 konsesi korporasi kehutanan dan perkebunan sawit. Mereka beroperasi di 3 provinsi penyumbang area terbakar paling luas 2 tahun lalu. Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Tengah, tahun 2019, bara api terjadi di PT Kumai Sentosa. Area perusahaan sawit ini berlokasi di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses hukum Kumai Sentosa. Namun, pada 17 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah memvonis
bebas perusahaan ini. Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedi Pratama Gumara memaparkan temuan lembaganya kepada kami perihal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2019. Ya, kebetulan Auriga untuk kebakaran 2019 kemarin dan bareng Tempo juga ya, kita melakukan liputan untuk korporasi api saat itu memang. Salah satu yang kita highlight itu adalah satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting, ya PTKS saat itu. Dan memang dari beberapa case yang kita temukan itu kan memang kebakaran itu terjadi karena ada aktivitas perkebunan yang kemudian berpotensi menjadikan itu lahan jadi terbakar gitu ya. Nah, ada beberapa. Nah, salah satunya di PTKS itu yang memang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting gitu ya. Jadi memang yang sebelumnya belum dibuka, belum ada aktivitas land clearing, belum ada aktivitas pembangunan kanal. Saat itu terjadi, saat itu dilakukan land clearing, saat itu dibuka kanalnya, nah ini frekuensi kebakarannya semakin meninggi gitu ya. Nah, yang kita catat kemarin dan kita juga bersama-sama dengan Prof. Bambang Hero melihat fenomena itu, gitu ya. Bahkan teman-teman IPB saat itu langsung terjun ke lapangan untuk mengcollecting datanya. Dan memang itu kejadian luar biasa dan mungkin yang paling masif juga ya. Kalau melihat batasan konsesinya, rasanya itu hampir semua terbakar gitu. PT Kumai Sentosa mengantongi izin konsesi seluas 11.890 hektar. Pada Agustus 2019, api menghanguskan lebih dari separuh luas konsesi. Analisis citra satelit menemukan hotspot pertama kali muncul secara bersamaan pada 21 Agustus 2019 di luar dan di dalam area perusahaan. Titik panas di luar konsesi ini berada di Taman Nasional. Namun, jarak kedua hotspot ini sekitar 5,5 km. Lahan di konsesi Kumai Sentosa diduga baru dibuka secara masif sebelum kebakaran, termasuk berupa pembangunan kanal. Hotspot di konsesi perusahaan bahkan pertama kali muncul di kanal yang di Tenggarai baru selesai digaruk pada pekan ketiga Juni 2019. Vonis bebas atas PT Kumai Sentosa sangat disayangkan. Menurut Dedi, setiap kasus kebakaran hutan yang melibatkan korporasi selalu berujung bebas. Sayangnya melihat dari belakangan ya, yang terjadi malah vonisnya bebas gitu ya. Nah, ironinya di beberapa di kasus-kasus kebakaran yang memang indikasi pelakunya itu masyarakat, itu malah vonisnya divonis bersalah gitu ya, atau ada vonis penjara di situ. Sementara yang kita tahu dia terbakar hebat gitu ya, dan bahkan mungkin hitungan lingkungannya saya tidak mengikuti ya, tapi hitungan lingkungannya itu sangat besar, itu divonis bebas gitu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sih Bang. Takutnya ke depan ketika terjadi lagi seperti ini ya, ini jadi salah satu yang di-refer sama penegak hukum untuk dapat membebaskan dan tidak dapat menjerat pelaku kebakaran gitu. Itu diangkat. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1. Nomor yang ada 7 sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1.
Kami berusaha untuk mengkonfirmasi bebasnya PT Kumai Sentosa dari jerat hukum kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun telepon dan pesan singkat yang kami sampaikan tidak berbalas. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 dan telah mengalahkan Malaysia. Dari 64 juta ton produksi sawit dunia, Indonesia menyumbang lebih dari setengahnya, yaitu 35 juta ton. Indonesia menyumbang 54% dari produksi minyak sawit dunia. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPDI menyebutkan, luas lahan kelapa sawit telah berkembang dari 300.000 hektar di tahun 1980 saat ini menjadi 16,1 juta hektar dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton. Kelapa sawit jadi penyumbang terbesar devisa negara dari total nilai ekspor yang terus meningkat. Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya, punya pandangan berbeda terkait kesejahteraan masyarakat dan daerah dari sawit. Nah, bagi kami kalau melihat apakah sawit bisa berkontribusi optimal pada kesejahteraan daerah dan petani dan merujuk pada data yang dirilis pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah sendiri menyadari, hanya saja memang data ini sepertinya tidak pernah diulas dan dibaca dengan serius setelah diproduksi ya. Jadi kalau melihat data IDM saja, Indeks Desa Membangun, kemudian kita merujuk pada nilai tukar petani, itu sawit itu belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan daerah dan masyarakat di wilayah sentra sawit. Kalau nilai tukar petani itu kita lihat itu semuanya rata-rata di bawah 100. Nah ini menandakan apa? Bahwasannya petani-petani sawit atau masyarakat di sekitar kebun-kebun sawit itu pengeluarannya masih didominasi oleh pengeluaran yang bersifat memenuhi kebutuhan pokok saja gitu. Dan ini bisa jadi indikator bahwasannya petani tersebut belum sejahtera. Kalau dibandingkan dengan komoditi lain itu sebenarnya angka NTP-nya, nilai tukar petaninya lebih tinggi gitu. Dalam artian bisa dikatakan lebih sejahtera. Meski menjadi primadona dan penyumbang devisa negara, banyak pemerintah daerah beranggapan tidak mendapatkan apa-apa dari bisnis komoditas ini. Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, Ahmadi Riansyah kepada kami. Secara khusus Kota Waringin Barat, bisa dipastikan bahwa lahan kita ini kan tinggal kawasan-kawasan hutan produksi dan sebagian kecil adalah kawasan hutan konversi ya, yang masih dimungkinkan dilaksanakan peralih fungsian lahan. Untuk kelapa sawit, nampaknya Kota Waringin Barat itu sudah agak mentok ya, karena lahan kita sudah hampir semua sudah terbuka untuk kelapa sawit dan beberapa komoditi lain. Maka kami melihat sekarang ini sebenarnya lebih kepada satu kebijakan kita one map policy, yaitu kebijakan satu peta kita untuk menata kembali bagaimana menata terutama permasalahan-permasalahan sosial. Lebih kepada itu yang sekarang kita harapkan gitu. Jadi permasalahan sosial sehingga konflik-konflik sosial yang terjadi saat ini memiliki kejelasan mengenai status kawasan dan lahan. Kemudian selanjutnya harapan kita bahwa dengan moratorium ini artinya ada porsi pemerintah daerah lah yang diuntungkan. Jangan hanya kelapa sawit ini kan pajaknya langsung ke pemerintah pusat, kita tidak dapat apa-apa gitu. Jadi ketika terjadi konflik sosial, lingkungan, ya larinya ke pemerintah daerah. Ketika terbakar ya di sekitar perusahaan pemerintah daerah. Nah harapan kita ya dengan moratorium ini ada sebuah regulasi yang mengatur tentang investasi di penanaman perkebunan kelapa sawit ini melibatkan peran dan kewenangan daerah. Itu harapan kita. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 yang memandatkan penundaan evaluasi perizinan sampai peningkatan produktivitas perkebunan sawit memasuki tahun terakhir pada 2021.
Ada harapan perbaikan tata kelola lewat kebijakan ini. Sayangnya, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil menilai dalam pelaksanaan belum ada capaian yang signifikan. Satu, tadi kita bicara tentang persoalan ya, bahwasannya sawit menguntungkan iya, tapi keuntungannya kemana itu pertanyaan lain ya, yang harus dijawab dan harus diselesaikan. Kemudian sawit juga berkontribusi pada praktek konversi hutan, kemudian berujung pada bencana seperti karhutla. Nah, moratorium sawit, atau kalau moratorium ini jeda ya, ini kenapa diperlukan? Karena dari pemerintah sendiri, dalam hal ini presiden, itu menyadari bahwasannya ada banyak hal yang harus dibereskan di sektor sawit ini agar sawit ini memang benar-benar bisa memberikan manfaat optimal kepada masyarakat Indonesia, daerah dan seterusnya ya. Nah, jadi harapannya dalam periode 3 tahun pelaksanaan moratorium ini yang akan berakhir nanti September, itu kita punya ruang yang cukup untuk melakukan berbagai perbaikan. Tetapi kan 2 tahun berjalan ini sekitar beberapa bulan lagi ya, kurang dari 6 bulan kan akan selesai nih moratorium sawit. Kita melihat banyak agenda-agenda atau instruksi presiden yang belum dijalankan. Nah, kami sih berharap jika memang kita memiliki percaya gitu ya, kalau memang kita percaya sawit ini bisa menjadi salah satu penopang ekonomi masa ini dan masa mendatang, maka nggak ada pilihan selain memperpanjang moratorium dan melakukan percepatan perbaikan tata kelola sawit. Senada dengan Teguh, Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedi Pratama Gumara menilai selama hampir 3 tahun pelaksanaan moratorium sawit belum ditemukan perubahan yang konkret. Auriga berharap setelah moratorium ini selesai, harus ada aturan atau produk hukum yang lebih tinggi dari sekedar instruksi presiden. Karena ini multisektor ya, dan kebetulan Kemenko Perekonomian kan yang mengelit ini. Pertama, harus apakah dengan implementasinya tidak berjalan, apakah karena statusnya hanya impres gitu ya. Nah, mungkin bisa dinaikkan lagi ya, perpres atau PP gitu, sehingga ya ini memang harus dilaksanakan gitu. Nah, menaikkan status dari moratorium sawit ini menjadi perpres atau PP itu pertama. Nah, kemudian mengenai tim kerjanya dulu nih, tim kerjanya siapa? Kan banyak banget nih ya, banyak banget sektor-sektor yang wajib melakukan moratorium tersebut. Nah, ini harus ada tim yang secara teknis itu mengawal bahkan mendorong percepatan dari moratorium sawit ini. Karena ada kehutanan, banyak sekali ya, kehutanan, perkebunan, pertanian dan lain-lain. Nah, ini harus ada ininya. Kemudian itu tadi harus ada satu badan, harus ada wasitnya. Ketika semuanya sudah ngumpul, persoalan sudah berkumpul, siapa yang akan eksekusi nih? Penyelesaiannya mau gimana nih, gitu kan? Nah, itu juga jadi catatan kami ya untuk moratorium sawit.